Ini ada pertanyaan dari akun Iva_AR. Banyak Gen Z malas baca, Bu. Gimana solusinya? Ya, salah satu caranya memang kita harus hadirkan alternatif bacaan, ya. Karena zamannya sekarang zaman teknologi, maka kita juga harus punya alternatif untuk anak-anak yang malas baca buku fisik. Karena mereka menganggap mungkin terlalu berat, dibawa kemana-mana. Nah, kami menyediakan bahan bacaan yaitu e-book atau perpustakaan digital. Masyarakat yang mau membaca adalah fondasi kota yang maju. Namun di tengah derasnya arus digital, budaya literasi justru menghadapi tantangan baru. Lalu bagaimana Dinas Perpustakaan Kota Makassar menghadapi tantangan ini? Inilah Pojok Publik, ruang aspirasi, ruang solusi. Pojok Publik, ruang aspirasi, ruang solusi. Bersama saya Andi Putri Najah dan pemirsa, saat ini kita sudah berada di Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Dan tentunya Pojok Publik hari ini kita akan membahas tentang dobrak literasi, Dropbook bergerak untuk literasi. Sebuah inovasi yang baru diluncurkan untuk menumbuhkan minat baca dari lorong ke lorong. Dan sudah membersamai saya pada saat hari ini, sudah ada Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Selalu baik. Oke, Ibu. Mungkin kita langsung aja nih, sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, sebenarnya apa sih yang menjadi fokus utama Ibu tuh dalam mengembangkan literasi di tengah masyarakat urban seperti Makassar ini, Bu? Iya, betul. Masyarakat urban di Kota Makassar, ya paling tidak tingkat literasinya itu bisa dikatakan di atas rata-rata dibanding dengan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Itu juga kelihatan dari angka literasi yang dimiliki oleh Kota Makassar hasil dari survei tahun 2024 yang lalu. Kota Makassar dengan angka literasi 78,99. Sedangkan angka rata-rata literasi nasional itu masih di angka kurang lebih belum sampai 75 ya. Tapi dengan angka seperti itu tidak membuat kita puas, tetapi memang masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk bisa membuat Kota Makassar ini sebagai salah satu kota dengan literasi yang tinggi atau literasi masyarakatnya yang baik. Nah, salah satu yang menginisiasi pada saat saya masuk di Dinas Perpustakaan Kota Makassar kurang lebih ya sekitar 4 bulan yang lalu ya. Ada kegalauan dari saya pribadi maupun teman-teman pustakawan. Karena kami di Dinas Perpustakaan itu ada fungsional pustakawan yang banyak bergerak ke masyarakat, ke perpustakaan-perpustakaan baik yang ada di sekolah, yang ada di rumah-rumah ibadah, yang ada di kelurahan, kecamatan, atau dimanapun mereka turun melakukan pembinaan. Nah, kegalauan atau kekhawatiran kami adalah ternyata masih banyak buku-buku yang bertumpuk di rumah-rumah, termasuk di rumah saya. Jadi buku-buku ini mungkin sudah beberapa kali dibaca, kemudian kita anggap ya kita sudah tidak perlukan lagi, mau dibuang sayang, ditumpuk juga jadi barang yang tidak berfungsi ya, sayang dia jadi tumpukan barang yang tidak digunakan. Maka karena kondisinya masih layak, saya berinisiasi dengan teman-teman, kenapa tidak kita lakukan donasi buku. Nah, jadi inisiasinya awalnya adalah kita mau lakukan donasi buku. Tetapi
Kalau donasi buku sebenarnya sudah banyak orang yang melakukan donasi buku. Hanya yang menjadi plusnya dan menjadi inovasi kita adalah kita menginginkan donasi buku ini itu bisa bergerak, bisa step by step bergerak estafet ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kota Makassar. Nah, dengan inisiasi seperti itu, maka kita berpikir kita harus bangun jejaring dulu nih. Untuk mengimplementasikan ide tersebut harus ada jejaring yang kita bangun, dan dalam jejaring inilah yang kita coba uji cobakan sehingga donasi buku itu akan bergerak dulu di dalam jejaring. Kalau kita sudah dapat bentuknya yang bagus, kemudian sudah dibuatkan aturannya yang baik, regulasinya, SOP-nya, dan dilakukan penyempurnaan di beberapa sisi, kita akan perluas ini. Nah, itu salah satu cara kami untuk mencoba mengangkat literasi masyarakat agar akses masyarakat, apalagi khususnya anak-anak ya, anak-anak yang kurang beruntung, yang misalnya orang tuanya kurang beruntung, kemudian tidak bisa menyediakan bahan bacaan, maka bahan bacaan yang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh masyarakat yang ada di rumah-rumah itu bisa kita donasikan, kemudian akan dibaca oleh sebagian besar masyarakat yang mengakses perpustakaan yang ada dalam jejaring yang kita sudah bangun. Seperti itu. Oke, lalu kalau misalnya dari Dobrak Literasi sendiri itu tadi, Bu, gimana sih awal mulanya mencetus gerakan ini, Bu? Mungkin boleh jelaskan? Iya, jadi pada saat saya melempar ide ini, saya mengajak teman-teman pustakawan untuk mencoba meramu bagaimana kita mengoperasionalkan ide ini. Maka yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada jejaring dulu nih yang kita bangun. Nah, data di pustakawan ini kan cukup lengkap, di mana jejaring yang kita ajak adalah kami basicnya ke sekolah dulu ya, karena kita menganggap perpustakaan sekolah atau anak-anak sekolah inilah yang paling banyak memanfaatkan biasanya buku-buku bacaan. Nah, kita bangun jejaring yang kita pilih dari perpustakaan-perpustakaan yang memang sudah punya akreditasi. Ya, atau siap akreditasi, kemudian memang kita anggap mampu untuk bisa kita berjalan bersama dalam kegiatan donasi buku ini. Maka kita bangun seperti itu jejaringnya, kemudian kita matangkan, dan alhamdulillah pada tanggal 17 September sebulan yang lalu pas di-launchinglah program Dobrak Literasi, Dropbook bergerak untuk literasi, yang dihadiri langsung atau di-launching langsung oleh Ibu Wakil Wali Kota, dan hadir Bunda Literasi, dalam hal ini Ibu Melinda Aksa. Iya. Oke, berarti ini kan pendekatannya nih bergerak. Kenapa nih dipilih pendekatan ini dibanding pembangunan fasilitas baca yang statis, Bu? Iya, kita tahu bahwa fasilitas kita tetap juga sebenarnya menginginkan ada fasilitas baca, baik itu perpustakaan ataupun sudut-sudut baca di berbagai tempat, baik itu di layanan publik ataupun yang private. Tetapi kalau untuk bergerak ini kita harap bahwa semakin luas masyarakat yang bisa mengakses buku yang didonasikan. Jadi dia bergerak, sebenarnya ini bukunya yang bergerak pada saat ada donasi. Yang uniknya lagi, karena semua buku yang didonasikan oleh masyarakat itu akan diinput masuk ke dalam link bersama. Jadi 10, karena kita menggunakan 10 sekolah sebagai pilot project, 10 sekolah ini bisa mengakses link bersama, mengecek donasi buku setiap judul. Jadi setiap judul itu dicatatkan, dimasukkan, diinput di dalam list, sehingga kita berharap pada saat donasi, misalnya di sekolah A, donasi ada dilakukan di situ, ada Dropbook-nya di situ. Buku-buku yang ada di situ itu diharapkan melengkapi dulu perpustakaan yang ada di situ. Kalau sudah dianggap cukup oleh perpustakaan itu, kan kelihatan nanti di link bersama bahwa ada buku yang tidak dimasukkan ke dalam perpustakaan mereka, dan itu menjadi stok buku. Maka stok buku ini bisa bergerak untuk ke perpustakaan yang ada di dalam jaringan kita yang 10 ini. Misalnya di sekolah B, oh saya mau buku ini. Maka mereka bisa klik di link bersama dan nanti akan dijemput oleh tim kita. Nah, misalnya ada stok lagi
dan 10 sekolah yang ada dalam jejaring ini sudah merasa bahwa kami sudah tidak butuhkan buku ini, maka kita akan share baik itu ke perpustakaan umum atau ke perpustakaan sekolah-sekolah yang lain yang memang membutuhkan buku itu. Jadi bergerak ini memang kita berharap ini menjadi gerakan besar nanti. Jadi seperti efek bola salju ya, dia pelan-pelan tapi akhirnya dia menyebar luas. Dan alhamdulillah baru 1 bulan kita launching, sudah ada yang replikasi inovasi ini, yaitu teman dari SMA 17. Karena mereka melihat bahwa inovasi ini betul-betul memang termanfaatkan dengan baik, dan ini sangat dibutuhkan oleh, mungkin juga karena di tingkat sekolah menengah atas ya, antar sekolah juga membutuhkan adanya donasi yang seperti ini yang bergerak, sehingga buku-buku yang mungkin mereka tidak miliki tetapi menjadi donasi dari sekolah lain itu bisa mereka akses. Seperti itu. Kemudian terakhir pekan lalu Dinas Perpustakaan Kabupaten Pangkep dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Baru juga sudah menandatangani MOU untuk bekerja sama dan ingin melakukan replikasi dari inovasi yang kami lahirkan sebulan yang lalu. Oke, berarti sangat membantu ya Bu? Ya, ini. alhamdulillah. Apakah masih ada lagi fasilitas atau layanan lain dari Dropbook literasi ini? Kalau untuk sementara memang fasilitas yang kita siapkan ya, di setiap sekolah itu memang ada namanya Dropbook Point, tempat mengumpulkan donasi baik itu dari guru, dari siswa, dari orang tua siswa, atau dari masyarakat. Selain itu juga di 10 sekolah itu kami punya 2 mobil perpustakaan keliling. 2 mobil perpustakaan keliling ini kan melayani masyarakat kita pada saat ada CFD ya, hari Ahad. Nah, kami juga membuka Dropbook Point. Siapa tahu ada masyarakat yang mau donasi, dan ternyata memang ada. Sudah ada beberapa yang akhirnya kami jemput di rumahnya untuk bisa didonasikan. Selain itu juga kita membuka baik itu di Dinas Perpustakaan, di kantor Dinas Perpustakaan maupun di perpustakaan kami yang ada di Kerung-Kerung, itu juga membuka Dropbook Point, dan di sana memang menjadi pusat dari Dropbook atau Dropbook Center dari jejaring kita yang ada. Hal yang lain juga yang kami lakukan agar ini menjadi masif, kami punya media sosial khusus untuk dobrak literasi, sehingga ini bisa lebih masif terpublikasi oleh kami, sehingga masyarakat juga bisa tahu. Dan saya yakin banyak masyarakat yang punya masalah yang sama dengan kita. Betul. Ya, buku yang banyak bertumpuk di rumah tapi tidak dimanfaatkan, namun kondisinya masih layak untuk dibaca. Oke, gitu. Menarik sekali. Lalu tadi yang CFD sendiri itu titiknya di mana saja tuh Bu? Mungkin boleh disampaikan kepada pemirsa. Iya, kalau di CFD itu 2 titik, baik itu yang ada di Boulevard maupun yang ada di Sudirman. Ya. Selain itu juga memang bulan September yang lalu memang kebetulan bertepatan dengan bulan Gemar Membaca. Jadi kami betul-betul roadshow sebulan penuh itu di 56 titik kalau tidak salah. 56 titik, banyak yang di sekolah-sekolah. Mobil perpustakaan keliling ini kami bergerak ke 56 titik dan disertai oleh pendongeng. Jadi siswa-siswa yang kebetulan hadir pada saat mobil kami ada, itu juga diberikan nilai plus, ada dongeng atau pendongeng yang hadir di sana. Oke, luar biasa. Selain dari 2 replikasi tadi itu Bu, bagaimana sih Bu melihat antusias dari masyarakat tentang gerakan ini Bu? Alhamdulillah, saya coba melihat untuk yang di jejaring kita yang 10 ya, di 10 sekolah jejaring kami ini antusias siswa dan guru itu luar biasa. Bayangkan saja, di misalnya 1 sekolah siswanya itu ada yang 800, ada yang 1000, setengahnya saja yang menyumbang buku. Itu luar biasa. Betul. Apalagi kalau 1 siswa 1 buku, itu berarti kita punya stok luar biasa, buku yang jumlahnya banyak, dan kami juga berharap memang bisa memenuhi kebutuhan buku yang ada di masyarakat. Karena salah satu indikator penilaian sebuah perpustakaan ini bisa diakreditasi
selain dengan jenis buku, juga dengan jumlah koleksi. Jadi dropbook atau dobrak literasi ini juga salah satu cara kami untuk membantu perpustakaan-perpustakaan yang ada di Makassar untuk bisa kita naikkan atau tingkatkan jumlah koleksinya. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi selain dari Dropbook sendiri ini, apakah masih ada lagi Bu inovasi digital yang sedang dirancangkan dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar sendiri? Dobrak literasi ini sebenarnya adalah inovasi ke-11 yang ada di Dinas Perpustakaan. Dan memang salah satu dinas yang produksi inovasinya konstan atau kontinu itu adalah Dinas Perpustakaan. Dan boleh dilihat di kami sudah dapat penghargaan dari Kemenpan RB, ada beberapa inovasi kita yang sudah bersaing bahkan sampai di tingkat internasional, diajukan ke event internasional yang ada di Paris. Kemudian juga ada yang sudah memenangkan IGA Award dari Kementerian Dalam Negeri, ada yang dari provinsi, ada yang untuk Kota Makassar. Jadi kalau Dinas Perpustakaan Kota Makassar, inovasi sudah menjadi budaya sebenarnya. Dan rencana memang kami insya Allah tahun depan sudah mempersiapkan satu inovasi lagi, tapi ya kami belum bisa sampaikan karena masih mentah, idenya masih kami rancang. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa melahirkan lagi inovasi ke-12 dari Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Baik, semoga dilancarkan. Baik, mungkin Ibu, sesi selanjutnya kita ada pertanyaan nih dari beberapa pertanyaan dari pemirsa dan publik yang akan kita sampaikan ke Ibu. Tapi tahan sejenak setelah jeda berikut. Baik pemirsa, masih bersama saya Deputi Najwa di Pojok Publik. Masih bersama dengan Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi. Kita lanjut lagi nih Bu. Ini ada pertanyaan nih dari netizen. Ini ada pertanyaan dari akun Iva_AR. Banyak Gen Z malas baca Bu, gimana solusinya? Ya, salah satu caranya memang kita harus hadirkan alternatif bacaan ya. Karena tadi kita cerita ini banyak itu cerita tentang buku secara fisik seperti ini ya, buku konvensional. Maka karena zamannya sekarang zaman teknologi, maka kita juga harus punya alternatif untuk anak-anak yang malas baca buku fisik. Karena mereka menganggap mungkin terlalu berat, dibawa kemana-mana. Nah, kami menyediakan bahan bacaan yaitu e-book atau perpustakaan digital. Seperti yang ada di samping saya, ini adalah perpustakaan digital. Keunggulannya adalah juga dia biasa mengeluarkan suara. Jadi untuk masyarakat kita dari kalangan difabel itu bisa memanfaatkan ini dengan mendengar karena ada audionya ya. Nah, pilihan e-booknya juga cukup banyak ya. Nah, salah satu caranya seperti itu untuk bisa anak-anak membaca. Tapi sebenarnya juga ada hal yang penting yang harus dilakukan karena minat baca itu tidak tumbuh seketika. Itu dimulai sejak sebenarnya
pada saat bayi itu dalam kandungan. Ya, kalau ibunya atau orang tuanya pada saat hamil membiasakan dirinya dengan, kalau kita orang Muslim itu kan baca Quran. Betul. Ya, baca Quran, anak-anak bayi yang di dalam ini juga sudah terbiasa. Kemudian pada saat bayi lahir, sebenarnya fasilitas bacaan untuk anak atau bayi itu sudah ada, sudah siap. Bahkan sekarang karena ini sudah banyak berkembang model literasi, bahan bacaan untuk anak bayi sekalipun juga itu sudah cetakannya sudah sangat menarik. Bahkan anak-anak bisa belajar dengan misalnya menyentuh sesuatu, atau kemudian dia bisa belajar ketuhanan dari buku-buku bacaan yang untuk bayi. Sehingga bacaan di setiap tingkatan umur itu sebenarnya lebih lengkap saat ini, baik itu secara digital maupun secara fisik, dan itu lahir dari rumah tangga. Tadi saya sampaikan bagaimana kita membentuk generasi yang punya literasi yang baik, itu sebenarnya bukan tugas pemerintah saja, bukan tugasnya guru-guru yang ada di sekolah, karena saya selalu menganggap madrasah yang pertama untuk generasi kita, anak-anak kita, sebenarnya lahirnya ada dari rumah, dan itu ada di ibu. Ya, saya kira itu. Oke, berarti peran ibu sangat penting juga ya, Ibu? Penting sekali. Betul. Saya pernah dengar dari, saya lupa ya, hasil ada jurnal yang saya baca, anak-anak yang cerdas itu sebenarnya itu dari ibunya. Ya, anak-anak cerdas, gen cerdas itu dari ibunya. Jadi ibu-ibu memang menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Bagaimana membentuk generasi yang unggul, ya ibunya memang harus punya peran yang besar di situ. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Din_Doteng. Assalamualaikum Bu Kadis, apakah ada wacana untuk layanan perpustakaan 24 jam? Kalau layanan perpustakaan 24 jam untuk Kota Makassar, saya pikir ya secara digital bisa. Iya. Tetapi kalau secara konvensional, buku fisik, memang kami masih terbatas. Iya, baik itu infrastruktur maupun sumber daya. Tapi kami tidak, bahwa itu tidak bisa dilakukan, sangat bisa. Makanya kami punya, karena kita punya link bersama dari Perpustakaan Nasional, yaitu Inlislight, yang sementara kami memang bangun untuk bisa digunakan bersama oleh seluruh masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa masukkan link ini ke aplikasi super apps-nya Makassar, yaitu Lontara. Ya, mudah-mudahan itu bisa masuk sehingga setiap saat warga masyarakat mau mengakses perpustakaan ini dalam tanda kutip perpustakaan secara digital, itu bisa dilakukan. Betul, tentunya pasti sudah bisa didukung dong yang kalau online kan pasti masyarakat pun kalau membaca 24 jam pun tengah malam pun bukan berarti untuk dia harus datang ke tempat, bisa dari HP. Iya kan sekarang teknologinya lebih maju. Betul. Cuman saya mau tekankan bahwa perpustakaan atau e-book, buku digital itu adalah salah satu alternatif. Karena kita juga melihat bahwa sebenarnya membaca di gadget itu juga punya plus minus. Iya. Distraksinya, kalau menurut saya, distraksi dari membaca digital itu cukup besar tantangannya. Coba kita lihat pada saat kita misalnya membaca jurnal atau membaca di e-book di gadget, ada pesan yang masuk. Satu pesan masuk pasti akan terskip ini bacaan karena pasti akan memilih untuk membaca pesan. Betul. Dan ini menjadi kebiasaan biasanya. Kemudian itu juga yang harus kita bentuk, bahwa karena kebanyakan netizennya Indonesia itu suka membacanya sepotong-sepotong. Membacanya sepotong-sepotong, informasinya juga tidak jelas, kemudian langsung ambil kesimpulan, dan itu kemudian keluar menjadi sebuah berita yang katanya itu sudah betul komprehensif informasinya. Ini yang biasanya menjadi hoax dan efek negatifnya luar biasa. Ya, kita sudah rasa akhir-akhir ini itu luar biasa, hanya info setengah-setengah, kemudian juga tidak dikonfirmasi dengan baik.
menyebabkan banyak hal-hal negatif yang terjadi. Nah, ini juga menjadi tantangan kita di era digital saat ini. Saya kira itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Masyita Marzuki. Bu, kenapa sih orang harus baca buku? Banyak nih sekarang sumber pengetahuan selain buku. Ya, buku menurut saya dari dulu itu kita selalu pakai slogan buku adalah jendela dunia, jendela ilmu. Karena buku itu ditulis baik itu berdasarkan pengalaman maupun berdasarkan riset yang dilakukan oleh para penulis atau para ahli, ya. Jadi konfirmasi isi dari buku itu saya kira sudah diedit dengan baik sehingga informasi yang ada di dalam buku itu kita yakini itu memberikan informasi yang komprehensif apapun itu. Tetapi kalau bacaan lain seperti yang saya bilang, bacanya di Instagram, di media sosial ya, informasinya sepotong-sepotong, tidak ada lagi yang klarifikasi atau diedit, diverifikasi dengan sumber yang terpercaya, itu justru membuat membentuk stigma masyarakat yang justru ujung-ujungnya negatif. Ya, jadi memang kita juga harus jangan anti dengan buku, karena saat ini apapun informasi yang kita cari itu ada di buku. Apalagi kalau pelajar ya, mahasiswa. Pasti cari informasinya di buku. Kalau tidak jurnal juga ada di internet. Jadi memang harus membaca untuk bisa memperluas wawasan dan bisa menambah pengetahuan. Oke, itulah tadi tuh dari penanya kita di pojok publik. Iya. Kita kembali lagi nih Bu. Kalau dari Ibu sendiri, apa sih indikator keberhasilan yang Ibu harapkan dari Dropbook literasi ini sendiri? Mungkin dalam jangka 1 hingga 2 tahun ke depan. Iya. Di bayangan saya, 1 tahun atau 2 tahun ke depan, Dobrak literasi ini betul-betul bergerak memperluas jaringan. Karena saat ini masih ada 10 jejaring, kita berharap sebenarnya sebahagian besar perpustakaan itu sudah bisa dijadikan Dropbook Point yang bisa melayani seluruh masyarakat yang ada di Makassar. Dan di bayangan saya juga, Dobrak literasi ini tidak hanya bergerak di Makassar, tetapi menjadi salah satu inovasi yang bisa diadopsi atau direplikasi oleh daerah-daerah yang lain yang memang masih membutuhkan banyak buku bacaan, tetapi tidak ada saluran di mana simpul antara donatur dengan orang-orang yang membutuhkan donasi buku ini. Nah, kami buat Dobrak literasi ini sebagai salah satu inovasi yang memberikan contoh kepada masyarakat bahwa untuk mendonasikan sesuatu itu memang harus jelas jejaringnya dan bisa secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel karena kita punya link bersama untuk bisa memperlihatkan siapapun yang mendonasikan dan siapapun yang membuka link ini akan tahu donasi bukunya itu sekarang ada di mana dan dibaca oleh siapa ke depannya seperti itu. Mudah-mudahan. Ya. Oke, Bu, kan nangkap tadi Bu bilang kan peran untuk menambahkan literasi itu juga dari rumah. Lalu bagaimana tuh strategi dari dinas sendiri dalam membangun ekosistem literasi yang melibatkan semua pihak dari keluarga, masyarakat dan pemerintah? Ya, alhamdulillah kami disupport penuh oleh Bunda Literasi. Dalam hal ini Ibu Melinda Aksa sebagai istri Bapak Wali Kota, karena Bunda Literasi ini akan berjaring nanti ke bawah. Bunda Literasi akan bergerak karena ada nanti Bunda Literasi Kota, ada Bunda Literasi Kecamatan, ada Bunda Literasi Kelurahan yang bergerak ke ruang-ruang private yang ada di keluarga. Karena kami berusaha bahwa di ruang-ruang kecil di semua rumah itu paling tidak masyarakat itu sudah sadar dengan literasi. Nah, kerja ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas Perpustakaan sendiri, tetapi memang butuh kolaborasi baik itu oleh Bunda Literasi. Kami juga berjejaring dengan komunitas literasi, penggiat literasi, bahkan penerbit peduli literasi. Kami berjejaring sehingga kerja ini akan
lebih meluas, lebih komprehensif, termasuk dengan LSM yang memang concern di bidang literasi, sehingga bahkan perguruan tinggi ya, mudah-mudahan juga kita bisa bergerak bersama sehingga gerakan literasi di Kota Makassar itu bergerak baik di ruang-ruang publik maupun di ruang-ruang private yang ada di rumah-rumah maupun di tempat-tempat atau di kantor-kantor yang ada di Kota Makassar. Oke, menangkap tadi perguruan tinggi, Unhas sendiri, seberapa besar sih kolaborasi dengan pihak kampus, Bu, seperti Unhas sendiri atau komunitas literasi dalam memperkuat gerakan ini? Nah, salah satu caranya kita untuk berkolaborasi ya kami menggandeng TV Unhas. Betul. Karena dengan TV Unhas kami berharap bahwa program yang diusung oleh pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Perpustakaan itu paling tidak bisa disiarkan oleh TV Unhas yang pasti ditonton oleh komunitas yang ada di Universitas Hasanuddin. Selain itu juga memang kita bergerak dengan komunitas-komunitas literasi, setiap kegiatan-kegiatan baik itu oleh pemerintah kota maupun kegiatan yang dilakukan oleh komunitas itu kita berusaha untuk bisa hadir bersama sehingga gerakan kecil tetapi dampaknya besar itu luar biasa daripada gerakan besar tetapi dampaknya tidak ada atau kecil ya. Kita berpikir seperti itu. Kita bergerak dari hal-hal yang kecil tetapi akan berdampak luas kepada masyarakat. Saya kira itu. Luar biasa. Masih berbicara mengenai literasi. Kalau literasi sendiri kan bukan hanya buku nih, Bu. Betul. Ada juga non buku dan literasi finansial. Lalu seberapa penting sih literasi kedua hal tersebut dalam misi Dinas Perpustakaan saat ini? Ya, kalau bicara tentang literasi non buku dan finansial, memang kita harus menggandeng berbagai sektor, ya. Tetapi sebenarnya untuk non buku, ya kita fokus non buku misalnya, ya di setiap perpustakaan yang kami hadir lakukan pembinaan, kita juga memang menyiapkan sarana ataupun barcode ya untuk menyiapkan literasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu buku maupun informasi-informasi yang lain. Kemudian kalau finansial, saya kira memang kita bekerja sama baik dengan pihak perbankan, kemudian teman-teman yang ada di SKPD yang memang menangani terkait dengan ekonomi maupun keuangan. Saya kira itu yang kita lakukan. Dan ada hal yang menarik, karena ternyata di Makassar ini juga hasil dari identifikasi kami juga dengan teman-teman, kita punya banyak bibit-bibit unggul, penulis-penulis muda. Betul. Nah, ini yang belum punya wadahnya. Kita berharap ke depan sebenarnya penulis-penulis muda ini bisa kita kumpulkan dalam satu wadah. Mudah-mudahan Unhas juga bisa berperan untuk membantu kita dalam mengembangkan atau mencari bibit-bibit unggul penulis muda yang tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu alternatif mereka berkarir di masa depan. Jadi tidak bisa jadi dia seorang insinyur, dia seorang dokter, tetapi dia punya kemampuan sebagai penulis dan itu banyak di mana-mana ya. Kita berharap di Makassar nanti ada wadah untuk mereka, khususnya ini anak-anak ini. Kita berusaha untuk jadi satu step ke depan. Kalau misalnya kita bergerak hanya untuk bagaimana anak-anak cinta membaca, step ke depannya justru bagaimana anak-anak sudah bisa menulis apapun yang ada, ide yang ada di kepala mereka dituangkan dalam tulisan, tetapi disusun secara rapi, terstruktur, dan ini butuh pembinaan dari para expert yang ada sehingga anak-anak itu punya role, punya pedoman, oh ternyata menulis yang baik itu seperti ini. Apapun yang mereka mau tuliskan itu bisa dituangkan di dalam tulisan yang mereka ingin buat. Nah, insya Allah ke depan ini menjadi salah satu fokus kami juga dan menjadi salah satu calon inovasi yang akan kami lakukan ke depan. Gitu. Baik, luar biasa. Mungkin terakhir nih Bu, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, Ibu bisa sampaikan closing statement atau pesan kepada pemirsa terkait tentang pentingnya membaca. Iya. Membaca bukan hanya sekedar untuk memberikan kita informasi, tetapi juga membaca memberikan kita ilmu pengetahuan, wawasan, dan meningkatkan keterampilan kita. Kualitas dari sebuah kota, dari kota yang punya literasi yang baik, kelihatan juga salah satunya adalah tumbuhnya, berjamurnya perpustakaan-perpustakaan di sudut-sudut kota,
termasuk dengan hadirnya toko-toko buku yang ada di ruang-ruang publik sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan literasi masyarakat. Dan literasi dibangun tidak hanya sekejap, tetapi literasi dibangun mulai dari madrasah, yaitu rumah tangga. Saya kira itu dari saya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya untuk hari ini. Dan kita tentu sama-sama mendukung agar gerakan dari Dinas Perpustakaan sendiri ini terus dikembangkan, Bu ya. Amin, amin, insya Allah. Baik, pemirsa, tentunya kita sama-sama mari dukung gerakan literasi mulai dari keluarga, lingkungan sendiri, diri sendiri, dan lingkungan masyarakat. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program menarik lainnya. Dan untuk aduan aspirasi publik, Anda dapat menghubungi kanal resmi yang tertera di layar. Saya Andi Putri Najo, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.